Dan kita tetap memberikan kesempatan untuk para bunda di sini yang sudah hadir. Siapa yang mau bertanya? Boleh langsung angkat tangan bunda. Aku boleh pilih ya A, yang depan langsung boleh. Silakan. Nama saya Ocha Gelis dari Majelis Talim Kemang Pratama 3. Ya, jadi saya selama ini sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang berasal dari Saudi, tapi dia sudah WNI. Saya menemani dia dari nol, benar-benar dari nol, dari dia belum kerja sampai sekarang dia udah kerja. Dalam perjalanan 3 tahun ini saya menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan, tapi ketika saya nanya dia beralibi lain, tapi saya selalu bawa dalam doa. Saya minta petunjuk di sepertiga malam selama 3 tahun. Di kemudian hari saya pergi jalan bareng sama dia. Di momen itu setelah dia udah kerja, semua kebusukan dia terbongkar melalui handphone dia. Selama 3 tahun saya tidak pernah melihat dan gak mau tahu privasi pasangan saya. Tapi di situ Allah tunjukkan ketika saya habis tahajud, kita momen lagi ada jalan-jalan bersama dari kantor. Terus saya buka handphonenya, buka ini dari iWatch-nya, saya baca dari sini. Dan tidak satu perempuan, 9 perempuan yang dia pacarin. Rencana kami akan menikah setelah saya pulang dari umroh pada tanggal 26 Maret. Insya Allah saya akan menjalankan ibadah umroh. Apa yang harus saya bilang ke orang tua saya, ke keluarga saya, ke kalangan saya. Selama ini saya cuma bisa curhat sama Allah. Saya pendam rasa sakit, rasa kecewa. Selama ini saya cuma bisa berdiam diri. Tapi saya sudah konsultasi sama mamahnya dan mamahnya minta untuk buka pintu damai dan untuk tidak diviralkan. Karena banyak semua materi yang saya keluarkan untuk dia, untuk ngebantu keluarga. Tapi saya ikhlas. Yang jadi pertanyaannya, gimana saya bisa nerima keadaan? Satu, yang kedua, gimana saya bisa ngilangin rasa trauma ini ya? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Teteh, Iya. setelah Teteh tahu beliau seperti itu, Teteh masih mau tetap menikah dengan beliau? Enggak, karena selingkuh itu buat aku enggak ada toleransi. Enggak, lebih baik saya, ya bagus Allah memberikan jawaban sebelum saya menikah sih. Cuma ini nyesek buat saya selama 3 tahun. Setelah dia bekerja, setelah dia sukses, bukan aku yang jadi pilihannya tapi wanita lain. Kalau dari pribadi saya waktu itu masih membuka pintu maaf untuk dia, masih selesaikan secara baik-baik. Kita kenal baik-baik, tapi si lelaki itu malah maki-maki saya karena saya bongkar semua kebusukan dia terhadap perempuan-perempuan yang pernah deket. Maksudnya jangan sampai ada korban-korban lain gitu. Di situ dia marah sama saya, semua akses diblok. Berarti saat ini sudah putus ya? Sudah putus. Bunda, pertama percayalah bahwa apa yang Allah takdirkan untukmu pasti itu yang terbaik untukmu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Maka Teteh, kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka kadang sengaja Allah selesaikan hubungan ini, mungkin sakit hari ini, tapi ini adalah cara Allah menjaga Teteh agar Teteh tidak lebih sakit di waktu yang akan datang. Yang kedua, pesan untuk laki-laki, untuk saya juga. Dan untuk semua, jangan mudah menyakiti hati perempuan. Hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tapi tidak mudah melupakan. Teteh, lupakan semua. Memang tidak mudah, tapi caranya, ini caranya. Kosongkan hatimu dari orang yang pernah menyakitimu, agar nanti Allah isi dengan orang baik
yang Allah rencanakan untukmu. Ingat ya, kita akan sulit menemukan orang baik di hati kalau kita masih mengunci dengan orang yang tidak baik yang pernah menyakiti kita. Maka caranya lepaskan yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Ada satu doa yang bisa kita baca kalau sedang kehilangan agar Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Baca doa ini untuk semua yang sedang gelisah dengan apa yang pergi. Semoga Allah cukupkan dengan yang halal dan Allah berikan yang terbaik. Insya Allah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh kemuliaan dan penuh keberkahan. Salah satu keberkahan Ramadan bisa kita dapatkan di waktu sahur. Maka jangan sampai lepaskan amalan-amalan di waktu sahur untuk kita hadirkan. Yang pertama, sholat tahajud. Belajar bangun di sepertiga malam terakhir ketika Ramadan, dirikan sholat tahajud. Yang kedua, jangan lupa santap sahur. Bukan hanya tentang makan minumnya, tapi tentang keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Dan yang ketiga, di waktu sahur perbanyak istighfar. Karena Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang beristighfar di waktu sahur. Semoga Ramadan tahun ini amalan ibadah kita lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini untuk kami lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Lebih sempurna puasa kami, lebih baik sholat kami, lebih banyak bacaan Quran kami, lebih banyak infak sedekah kami. Ya Allah, sehatkan badan kami, mudahkan urusan kami, lancarkan puasa kami, lapangkan isi hati kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang lebih dekat dengan-Mu selama Ramadan ini ya Allah. Sampai nanti kami semua selesai mendapatkan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima amal ibadah kami, terima amal soleh kami, terima semua yang kami hadirkan ya Allah. Kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Kutitipkan niatku pada sepertiga malam, karena di waktu itulah Allah paling dekat dengan hamba yang berharap. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Kajian Hati, saya mohon maaf undur diri dari hadapan pemirsa, Ahilman beserta juga para bunda. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk selalu berjumpa di Kajian Hati. Tenangkan hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.